Baik, terima kasih. Alhamdulillah baru saja selesai ya pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur. Dan tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN ini. Dan tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang. Terima kasih. Jadi ini akan jadi bagian buruk semacam monumen kedunguan Nusantara nanti. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru, yakni bernama Nusantara. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka kedatangan kami di Balikpapan ini adalah untuk bertemu muka dengan Bapak Presiden, membicarakan hal-hal IKN. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Mungkin demikian ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat panitia kerja rancangan undang-undang ibu kota negara DPR RI. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Kami dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tadi sempat dialog dengan Bapak Presiden, kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Pasir dibuat istana Kesultanan Pasir di dekat IKN ibu kota negara, dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli tetap dibangun. Dan ini sebagai peradaban kami, manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana. Nah, insya Allah hutan yang asli itu masih utuh di tempatnya. Dan yang terakhir, kami berharap kepada Presiden Joko Widodo supaya membangun istana Kesultanan Pasir dan bersama dengan Kesultanan Kutai sebagai miniatur nanti, sebagai taman mini kalau di Jakarta. Mungkin itu. Terima kasih. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Kami berterima kasih karena tokoh-tokoh adat, Pak Sultan Kutai, Sultan Pasir, kami dari Dayak, Dayaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita yang diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama itu dengan adanya IKN ini, tolong di dalam badan otorita itu masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua, dalam pembangunan fisik, ya masyarakat adat sebagai mitra kerja.
Yang ketiga, kearifan lokal tadi. Tolong perhatikan akan kearifan lokal, adat istiadat budaya, seperti yang beliau sampaikan, dan juga tidak lepas dari ekonomi dan SDM nanti disampaikan oleh beliau. Iya, kita mulai dari soal pemilihan istilah yang udah kacau, pemilihan nama itu. Kan dia nyaru dengan kenusantaraan kita tuh. Ini nanti bingung juga nanti presidennya, presiden Nusantara siapa ya? Oh ya si B nanti kalau udah diganti kan. Terus nyaru dengan kepala otorita Nusantara. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Suku Banjar adalah suku asli Kalimantan. Kami sangat mendukung adanya IKN. Cuma kami tadi sudah diberi kesempatan berdialog diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya meminta karena IKN ini jangka panjang, artinya 5-15 tahun belum tentu selesai. Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami, supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing. Karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Penghuninya undang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru. Berbagai negara sudah banyak yang mencoba mencari informasi tentang ibu kota negara ini untuk mencari sejauh mana misalnya industri atau energi, sistem sanitasi dan sebagainya sudah banyak bertanya dari berbagai negara. Misalnya dari Korea, dari Jepang, betul-betul buat mereka juga menjadi acuan, referensi untuk memulai suatu proses investasi. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masa mau, kecuali pejabat korup? Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga situs arsitektur bergengsi Rethinking the Future mengungkap contoh 10 kota yang dinilai memiliki perencanaan tata kota yang buruk. Salah satunya DKI Jakarta. Airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Situs itu menjelaskan Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi serta indeks udara yang tidak baik. Dan masalah ini sudah berlarut dalam periode yang lama namun tak bisa diselesaikan, sehingga menunjukkan buruknya perencanaan infrastruktur sang ibu kota. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kami tentu di dalam rangka berada di Kalimantan Timur yang tentunya adalah sebagai masyarakat pendatang yang sudah berbaur begitu lama. Alhamdulillah berdampingan dengan saudara-saudara kami dan kami sangat mendukung keberadaan IKN ini. Kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan IKN, kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di IKN ini adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang tentunya kondisivitas kami bersama keluarga, bersama anak cucu kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan. Saya mohon maaf Pak B. Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Saya nganggap ini ibu kota Beijing baru. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau?
Presiden Joko Widodo tegas mengatakan kita harus bergotong royong nih menyelesaikan yang namanya ibu kota negara ini, karena ini bukan hanya sekedar, bukan dari beliau sendiri, bukan dari sekelompok orang atau kepentingan tertentu.